Jadi yang sering gue bilang, jadi aktor itu harus cerdas itu gini, mainkan tubuhmu ketika kamu melontarkan dialog gitu loh. Jangan jadi kaku. Itu nggak boleh. Harus eh, har- tubuhmu itu harus pun sama halnya harus berbicara. Tapi ada tapinya juga, jangan kebanyakan. Kalau bahasa gue jadi bala, jadi bubajir, jadi mubah, jadi apa ya? Kayak orang yang nggak percaya diri. Jadi jatuhnya. Oke, kita nyari adegan lagi yang enak nih, di mana nih? Nah, ini nih. Ini langsung ke adegannya yang masih muda. Oke, coba kita lihat. Kita lihat perbandingannya di sini ya. Ini Siti Rahmannya lagi menyuguhkan secangkir kopi. Makasih Umi. Sama aku. Aku Ajiko kalau sedang mengitip. Sarupo Mas Wajin wajahnya. Kan sama, dia kan perbandingannya sama. Maksudnya tadi itu hanya dibedakan, sayang banget yang membedakan tadi situasi tadi itu hanya make up karakternya saja, sedangkan dari lontaran dialog karakter vokalnya masih sama saja. Sayang aja menurut gua. Nah, pun sama halnya dengan si Pino Gisbastian. Nah, ini balik lagi yang pertama tadi buat pembukaan yang gua sudah jelasin bahwa harus ada effort lebih dari si aktornya buat mencari karakter vokal itu sendiri biar bisa membedakan. Apalagi karakter-karakter vokal yang sudah jadi ciri khas. Jadi ciri khas itu dalam yang gue maksud, kalau ya entah itu aktor, entah itu penyanyi, ketika tutup mata aja ngedenger suaranya udah tahu, oh ini Pino G. Sebastian, oh ini si Liodra misalkan, oh ini si Zipa misalkan. Jadi karena vokalnya sudah menjadi khas, justru itu bisa jadi bumerang buat seorang aktor kalau misalkan si aktornya nggak bener-bener pencariannya bener-bener bener-bener luar biasa dahsyat lah kalau bahasa gue. Jadi pun sebaliknya kalau misalkan berhasil nih dengan karakter vokal yang seperti itu, dengan suara serak-serak basahnya, pencariannya yang luar biasa, bakal jadi sesuatu yang gila, lu aktor hebat gitu boy, maksud gue boy. Lanjut dulu lah. Dado senyum kan yang pun berkarut salapat palung salah seju laporan kongresnya ku Basubuk jo para ulama tuh kadang mampu yang risau nih. Nah, karena apa ya, enak, ya enak lah. Balik lagi ya, karena ini The Legend aktor Indonesia, jadi enak aja gitu enak tiktokannya segala macemnya, tafsir dialognya udah enak. Cuman terus dari logat daerahnya pun udah konsisten lah. Menurut gue konsisten dari awal sampai gue nonton dari awal sampai akhir nih, yang Vol 1 sama bahkan sampai Vol 2 itu udah konsisten banget dari pembawaan segala macam, dari logat ke daerahnya itu konsisten banget. Yap, itu tadi paling PR-nya itu karakter vokal dan karakter gestur dan bisnis acting. Makanya gue pengen ngebahasnya lebih fokusnya ke sana aja sekarang. Jadi lebih ke karakter peran, karakter vokal, bisnis acting dan gestur udah enough segitu aja. Oke, lanjut dulu. apa itu aku? Orang-orang tuh banyak yang udah sadar jo perubahan zaman. Nyo manula untuk menambah ilmu.
Ada juga yang sampai mencoba untuk mengambil kemajuan. Dia merasa itu kafir. Sekete-sekete haram nih keceknya. Sekete-sekete kafir nih keceknya. Hah? Sekete apir. Bapak pula gak bisa kita tidak tahu. Kalau awak serangan bodoh. Apa aja pikiran awak serang saya? Bukannya ini ada gunungnya gitu. Ini oke, coba kita lanjut dulu. Kita lanjut nyari adegan yang lain. Nah ini ada adegan seorang Buya Hamkah di sini berpidato. Karena gini, banyak sekali di YouTube juga yang berseliweran video-video beliau lagi pidato. Nah di sini pun gua pengen lebih ngebahas masalah bisnis actingnya dan juga gestur tubuhnya. Jadi yang sering gue bilang, jadi aktor itu harus cerdas itu gini. Mainkan tubuhmu ketika kamu melontarkan dialog gitu loh. Jangan jadi kaku. Itu nggak boleh. Tubuhmu itu harus pun sama halnya harus berbicara. Tapi ada tapinya juga, jangan kebanyakan. Kalau bahasa gue jadi bala, jadi bubajir, jadi mubah, jadi apa ya, kayak orang yang nggak percaya diri jadi jatuhnya. Oke, kita lihat dulu. Muhammadiyah Makassar mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kini kita ada 4 cabang dan 39 grup. Dalam bidang pendidikan, kita juga mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Kini sudah berdiri 130 school, 47 standar school, 69 Holland Inland School. Teman-teman bisa lihat tadi adegan tadi. Jadi yang maksud gue gerak tubuh itu jangan terlalu banyak karena jadi mubazir. Dia si Vino ini terlalu banyak memainkan tangan. Tangannya itu terlalu aktif. Maksudnya kalau misalkan mau nunjuk cukup 1 kali aja nunjuk ke arah manapun itu. Misal, udah. Bla 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 bla, ambil lagi, diam lagi. Kalau maksudnya jangan jangan terlalu banyak main tangan jadi jatuhnya. Kan di sana ada banyak harus yang gini ya. Ketika berpidato itu banyak pilihan. Biar si gerak tubuhnya itu enak dan bisnis actingnya itu enak. Jadi tinggal dipilih aja. Di sana kan ada kopiah, ada kacamata, bisa mainin kacamata, bisa membuka kacamata, bla 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 bla. Bisa dipakai lagi, bisa dia itu membawa di kemejanya itu ada pulpen. Bisa dimainin. Jadi maksudnya banyak sekali bisnis acting yang harus dikelola oleh aktor sendiri. Karena hal-hal kecil seperti itu bukan tidak mungkin, tapi ya balik lagi ke sutradaranya, cakupan dia sedetail apa menggarap sebuah karya. Ya kalau gue pribadi sih pasti sangat jeli dan serewel itu. Dari hal-hal kecil aja gue pasti bakal perhatiin. Tapi itu harusnya menjadi kerjaan si aktor itu sendiri. Karena itu olahan dia. Tugas dia menjadi seorang aktor, mencari gestur tubuh, mencari bisnis acting yang enak. Yang tadi gue katakan, bisnis acting, gerak tubuhnya itu jangan terlalu non-aktif, harus aktif, tapi jangan jadi hiperaktif gitu loh. Jangan kebanyakan karena bakal jadi mubazir, jadi mubah, jadi nggak enak, jadi dilihatnya itu jadi seakan-akan kalau bahasa gue terlalu nggak percaya diri. Makanya si tangannya itu kemana-mana.
Makanya pakai properti biar tanganmu nggak kemana-mana, nggak rewel kemana-mana. Kalaupun nggak ada properti, mau pilihannya nggak ada properti yang properti kecil di sana, ya tinggal nggak usah banyakkan tanganmu bermain, cukup yang jelas-jelas aja. Misalkan menunjuk Holland, karena Holland berarti di luar tempat itu, ya udah Holland, bla bla bla, tarik lagi, ngobrol lagi jelas. Nah itulah maksudnya gerak tubuh dan bisnis acting yang seperti itu yang harus sangat diperhatikan oleh seorang aktor. Lanjut. Dan 25 Skakesku. Dengan demikian, perlu lagi kita tingkatkan kesadaran bahwa pentingnya untuk menuntut ilmu secara berkesinambungan dalam masyarakat kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslimin dan muslimah. Mulai dari ayunan sampai liang lahat. Oke, ini masih enak lah. Masih enak. Maksudnya PR-nya masih sama, masalah keefektifan gerak tubuh. Terlalu mubazir. Kayak ini ada adegan selanjutnya, coba kita lihat. Jadi istri kedua, Pak Ustadz. Sebentar dulu. Di mana saya letakkan tas saya tadi? Nah, ketika ada yang datang, seorang ayah dan seorang anak. Ketika si ayahnya itu kan dia tuh menjelaskan tentang ini anaknya udah siap untuk dijadikan istri kedua Buyah. Si ayahnya dialog. Nah, respon kagetnya masih kurang kelihatan nih si Vino G. Sebastian ini. Balik lagi ke bisnis actingnya, maksudnya nggak jadi apa-apa gitu. Ketika kagetnya itu nggak jadi apa-apa, maksudnya nggak dimainin di sana, nggak dimainin kan. Ada kaca, balik lagi nih. Ini mah tinggal permainan aktornya, maksudnya ada kacamata, ada kopiah yang bisa dimainin harusnya. Ketika kaget, ketika dia bilang sudah siap jadi anak istri keduanya Buyah, bisa ambil kopiah, dimainin kopiahnya karena gugup tadi, karena shock tadi. Bisa ngambil kacamata, dimainin kacamatanya biar ngebantu, intinya biar ngebantu aja, biar ekspresi, jadi biar memperkuat ekspresi. Kalau sulit mengekspresikan momen pada saat adegan itu, ya bantu dengan bisnis acting di sana, menggunakan properti yang dipakai, yang properti yang ada di sekitaran tempat bermain itu, di area acting itu. Gitu. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Mungkin masih saya simpan di ruangan saya. Tapi Bang, permisi dulu. Mau ke kemana Pak Ustadz? Kenapa buru-buru sekali? Saya harus keluar sebentar Pak Barudin. Tolong simpankan tas saya. Ada di bawah kolong meja rapat. Nanti begitu saya kembali akan saya ambil. Panik. Pak Ustadz. Mande. Astagfirullah. Ini tas Pak Ustadz. Masya Allah. Tadi di bawah meja. Sampai lupa saya. Terima kasih. Buruk kayak rupa saya Pak Ustadz. Buruk? Oh tidak. Tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Lalu kenapa Ki? Nah, itu kan jelas ada tambahan properti ini di sini nih. Tambahan propertinya itu adalah si tas. Dimainin tasnya gitu loh. Maksudnya kan dari tadi penyerahan ini Pak Ustadz ininya wah diapain lah dulu. Terus akan dialog, apakah si perempuannya ini dialog, apakah saya buruk kah Ustadz? Oh tidak. Nah kan si Pino ini kan gugup, kelihatan gugup. Maksudnya biar lebih ngebantu
actingnya biar nggak terlalu polos kan itu ada tas selendang yang ada selendangnya di sini itu kan bisa dimainin gitu loh, bisa diremes-remes sama dia karena emang kelihatan bukan kurang kelihatan kurang kelihatan groginya aja gitu loh ya, kayak gini lah misal kurang. Nah, hal-hal kecil itu yang harus diperhatiin, kecil tapi mahal kalau bahasa gua, yang aktor lain itu bukan jarang tahu tapi jarang mencari. Itu mahal kalau aktor punya seperti itu. Oke, lanjut. Tidak mau sama saya, Pak Ustadz. Saya kira dalam surat An-Nisa dibolehkan laki-laki menikah dengan perempuan lebih dari 1 sampai 3 atau 4. Tapi ada ayat selanjutnya, Ola. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja. Nah ini masih oke lah. Ya cuman balik lagi ke karakter kalau kata gua. Balik lagi ke karakter yang karakter yang ya gua masih melihat Vino G. Sebastian berakting sama dengan film-filmnya yang pernah dimainin sama dia. Sorry to say, maksudnya sayang aja gitu loh. Penguatan karakter si Vino G. Sebastian memerankan tokoh Buya Hamka ini dapatnya hanya ketika dia udah dibantu make up karakter ketika umurnya udah lanjut usia. Selebihnya kan ini memainkan perannya kebanyakannya itu di latar dianya masih muda seperti ini, masih kurang aja penggalian dan pendalamannya, terus pencarian keaktorannya masih kurang menurut gua. Not bad tapi lebih kurang greget gitu loh. Udah enak, udah maksudnya ya ngomongin The Legend aktor Indonesia gitu loh maksudnya.